kalau kalau mau apa-apa itu kalau mbok saya sudah bilang wis tau kowe nang melo pergawe Pak Am ngene kowe tak janok pasar Seroyo. Kuwi aku wis meneng cara wong. Wis senengku ra masakat. Pokoknya dimingi-mingi pasar Seroyo itu sudah luar biasa. Terus kalau puasa saya pasti punya mimpi nanti saya mau main ke stasiun Seroyo gitu. Sayangnya sekarang stasiunnya sudah dirubah. Waktu masih kecil tuh kelihatan saya suka kalau lewat itu, bayangkan itu. Nah, waktu itu saya kecil, saya tidak tahu apakah yang hadir ini juga punya cerita seperti saya. Kalau lagi ke sawah, itu kalau nggak ada air, nggak bawa air minum, maka buat cublian, lalu diminum airnya. Lah lebih celaka lagi kalau nggak ada cibuknya, maka topinya ini dipakai untuk minum. Padahal topi nggak pernah dicuci, kotornya minta ampun. Ya, podo, capil. Podo apa lagi? Ayah podo, disone lek ngono. Ya, nah, waktu itu kita nggak ngerti yang namanya bakteri, nggak ngerti namanya virus. Pasti nggak lama setelah itu mungkin pada sakit perut, pada sakit apa. Terus kalau sakit perut cuma dijelaskan, wah ini mancen anu ya akeh begebluk gitu. Ya, jadi ketika buang airnya besar dengan cawinya itu, gua adus karo gua cawi ini beda ngene tok. Sing kono nggo cawi sekene nggih adus gitu. Jadi kita itu sama sekali kenapa tidak mikirkan alam? Karena waktu itu pemberian Tuhan itu sebelum dirusak oleh manusia itu luar biasa bagusnya karena semua tumbuh dengan keseimbangan. Maka ada orang yang mengatakan hukum rimba itu sebenarnya hukum yang paling baik. Karena ketika masih ada hukum rimba itu yang muncul itu yang baik-baik tok. Tapi setelah ada hukum manusia yang jahat itulah kemudian jadi ikut rusak. Jadi karena itu ketika sungai itu kan dibentuk oleh alam. Nah, ketika direkayasa kemudian jadi rusak lebih parah. Karena itu mari atas dosa-dosa nenek moyang kita itu, kakek kita dan mungkin juga termasuk kita yang membuat dosa terhadap alam ini, mari kita tobat dengan sedekah pohon kehidupan dan dengan cara itu mudah-mudahan Allah menjadi meridhoi hidup kita dan alam ini akan memberikan berkah kepada kita semua. Toh Allah mengatakan manusia akan jatuh dalam kehinaan selama dia tidak bisa memelihara hubungan vertikal dan horizontalnya. Maka mari kita jaga hubungan dengan Tuhan Allah dan mari kita betul pelihara hubungan dengan alam ini. Mari kita lihat orang yang makin cerdas, makin berpengetahuan, makin bisa melihat masalahnya. Bapak Ibu kalau lihat pohon itu, apa yang membedakan orang yang pintar dengan yang tidak? Orang yang tidak ngerti pohon, lihat pohon itu dianggap sudah bagus. Tapi kalau orang yang punya estetika, pasti dia akan ngomong, sayang ya cara motongnya itu kok nggak pakai seni gitu. Jadi sekarang ya cara motongnya aja kok nggak pakai seni. Di Singapura itu ada salon pohon. Jadi ada orang itu dilatih jadi tukang salon pohon. Sehingga kalau motong itu dibentuk dengan seniman-seniman itu. Nah kita belum sampai setingkat itu karena kebutuhannya itu masih kasar-kasar itu. Nah maka orang biasanya siapa yang mendrive perubahan itu? Itu adalah orang-orang yang terdidik. Maka mari kita sekarang menjadi orang yang berada di depan untuk mengubah perilaku tentang bagaimana kesadaran membangun alam ini. Saya sedih sekali kalau Purang Kembakung itu kuburan di tempat saya itu rusak gara-gara apa? Gara-gara dipotong pohonnya dapat duit 40 juta dipakai masjid. Orang mengira kalau bangun masjid itu dapat surga, motong pohon itu dikira dapat surga juga karena untuk masjid. Padahal menurut saya pahalanya bangun masjid itu tidak sebanding dengan dosanya potong pohon kuburan itu. Jadi nggak imbang itu sebenarnya. Ya. Itu orang lupa bahwa Gusti Allah itu membuat al-mizan timbangan gitu antara dosa dan pahalanya itu nggak imbang. Jadi kalau saya lihat kuburan itu rusaknya minta ampun. Itu kuburan dibangun dengan 300 juta nggak bisa jadi lagi seperti itu. Sementara duitnya yang 40 juta pakai masjid itu mungkin juga nggak nambah kekhusyuan orang yang sholat itu. Jadi pahalanya juga nggak tambah apa-apa. Ya, paling-paling kalau toh tambah itu bangga masjidnya kok jadi kotor apik. Padahal bangga itulah yang dikritik oleh Al-Quran. La masjidun usisa ala taqwa. Mestinya masjid itu dibangun dengan ketakwaan, dasar ketulusan ikhlas, bukan karena tafakhur sombong-sombong. Dan itu malah bisa-bisa bangun masjidnya nggak ikhlas dapat neraka, potong pohonnya juga dapat neraka. Jadi mari kita sekarang nanam surga bersama-sama dengan kehidupan ini. Terima kasih yang sudah menggerakkan semua ini, Dinas Pendidikan beserta seluruh kepala sekolah, guru,
terima kasih Dinas Pertanaman dan Kebersihan, terima kasih kepada Pak Camat, Bu Camat, Pak Kades, juga seluruh Pak Guru, Bu Guru, murid-murid, teman-teman TNI, Polri, saya mengucapkan terima kasih, juga tim penggerak PKK yang terus membangun kesadaran kehidupan lewat sedekah pohon. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita terus menjadi orang yang beradab, berbudaya, nabung dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.